Jadi judi itu semacam pencucian otak, ya, semacam virus yang masuk ke dalam otak kita sehingga apapun yang kita lakukan kita anggap mengejar keuntungan, padahal itu bohong semuanya. Siapapun pelakunya, siapapun penyelenggaranya, siapapun di belakangnya, hajar. Sikat tikus-tikus yang ada, sikat orang-orang yang oknum-oknum yang masih berkedok dalam menegakkan aturan itu, atau bahkan dia menunggangi kebijakan yang sudah diatur. Nah, itu benar-benar tikus yang harus di bumi hanguskan. Nah, kalau ditanya ketegasan Pak Prabowo, sudah tidak diragukan lagi. Beliau orang yang tegas, beliau adalah latar belakangnya seorang komando, panglima, dan sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan saya yakin di pemerintahan Bapak ini yang melence-melence, yang tidak ada ketegasannya dalam membangun bangsa ini akan dilibas. Dan Bapak juga sampaikan, sebagaimana kita tahu bahwa yang tidak tegas dan tidak ikut aturan dan tidak ingin membantu, silakan minggir. Nah, itu salah satu ketegasan yang sangat luar biasa, dan ketegasan itu yang dibutuhkan dalam memberantas praktek-praktek seperti ini, yaitu judi online. Apapun bentuknya, apapun namanya, yang menjadi penyakit masyarakat yang mengharamkan di dalam membangun bangsa, harus benar-benar diberantas dari akar sampai ke pucuknya. Dan saya sepakat dengan kinerja yang dilakukan oleh Mabes Polri. Saya apresiasi juga kepada Kapolri dan teman-teman penegakan hukum. Dan ayo kita sama-sama bangsa ini buka mata bahwa penyakit masyarakat itu harus hilang sampai akar-akarnya dengan kerjasama seluruh elemen bangsa. Seorang Prabowo Subianto, Panglima kita, Presiden kita sudah tegas. Ayo kita dukung dan benar-benar bersinergi memberantas tindakan-tindakan yang menghancurkan bangsa kita. Yaitu salah satu bentuk judi online ataupun bentuk apapun namanya yang diharamkan juga di dalam agama. Akan tetapi dalam memberantas itu bukan hanya sebagai anget-anget tai ayam yang dilakukan. Harus benar-benar ketegasannya itu benar-benar konsisten. Tegaki aturan hukumnya, tegakin penyelenggara judi online itu sampai dengan birokrasinya. Karena kita tidak bisa menyalahkan kiri kanan, jangan juga menyalahkan orang yang sudah keracunan, karena judi online ini sama seperti narkoba. Untuk Komdiji, terutama untuk Ibu Mutia, jadi supremasi hukum itu setelah ada, maka sebagai kementerian dan sebagai pelaksananya itu juga harus berbenah-benah. Bukan hanya menegakkan, tapi lihat ke bawahnya juga. Dalam kita tegakkan, kira-kira kita sudah kuat belum? Pondasi kita dalam menegakkan aturan itu. Tingkatkan pengawasan internal. Kembali lagi, pengawasan internal. Bila perlu, libatkan intelijen di dalam kementerian dalam mengawasi seluruh ASN ataupun pegawai kementerian ataupun pelaku-pelaku dalam menegakkan aturan. Jangan kita bilang berkoar-koar kita ini benar, kita ditegakkan aturan, tapi kapal kita
isinya tikus semua, terus kapal kita ujung-ujungnya jadi bocor. Nah, tikus itu yang diberantas. Jadi setelah kita menegakkan aturan, tikus itu harus tidak ada, dipastikan bersih dari kapal kita. Sehingga kapal kita bisa menegakkan bendera, yaitu aturan hukum yang baik dan benar. Itu dulu. Dan tikus itu bukan hanya untuk orang-orang rendahan loh. Tikus itu bisa jadi dari diri kita sendiri. Jadi ya itulah ya prihatin sebagai pegawai yang menegakkan aturan dalam digital, karena digital itu luas. Bayangkan kalau hanya kemarin berapa orang yang tertangkap, tapi efeknya itu bisa kemana-mana, bisa efeknya sangat dahsyat lah. Sama aja kayak kita melihara virus yang bercabang, nanti merusak tuh bukan hanya si pembawa virus itu, tapi ke mana-mana. Karena ya virus itu kan punya sel ya, kayak kanker ya, berkembang, bercambah kemana-mana. Itu harus benar-benar dibersihkan. Kembali lagi bahwa harapan saya kepada Bu Mutia, tegakin aturan, ingat pesan Pak Presiden, tegak lurus, berantas, sikat, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Ada kami bangsa ini yang ingin bangsa ini besar. Sikat tikus-tikus yang ada, sikat orang-orang yang oknum-oknum yang masih berkedok kementerian atau pegawai atau penegak aturan, tapi dia masih bermain-main dalam menegakkan aturan itu, atau bahkan dia menunggangi kebijakan yang sudah diatur. Nah, itu benar-benar tikus yang harus di bumi hanguskan. Salah satu menteri Pak Prabowo yang di media massa ini lagi diserang dengan isu, itu kan baru isu. Biarkanlah aparat penegak hukum yang benar-benar memberikan penjelasan bahwa dia benar-benar terlibat atau tidak. Tapi saya sangat prihatin ketika isu itu ada. Isu itu ada karena sesuatu. Ya. Sesuatu itu apa? Yaitu orang yang ditangkap di Kementerian Info di sebelumnya. Tapi bukan berarti dia terlibat atau tidak. Dia biarkan proses itu berjalan. Ya, biarkan proses hukum, proses semuanya menjelaskan atau beliau bersalah atau tidak. Tapi saya yakin Mas Budi adalah orang yang baik, orang yang tegak lurus, dan dia punya karir yang sangat-sangat bagus untuk kedepannya. Dan ya sangat disayangkan kalau ada isu seperti ini. Maka untuk Bu Mutia, jangan sampai adanya percikan-percikan yang tidak bagus di eranya beliau. Pengawasan internal itu sangat penting, libatkan pihak intelijen, bahkan libatkan pihak-pihak yang lainnya untuk mengawasi internalnya di Kementerian Informasi ini dan Digital. Bila perlu ada audit atau lihat di situ, bisa register email atau apapun lah namanya bisa dilakukan. Dan saya rasa dengan kalibernya Bu Mutia itu bisa sangat membantu negara ini berbenah diri dan bersih-bersih dari hal-hal seperti itu. Saya tidak membandingkan antara Pak Ari dan Bu Mutia, dua-duanya adalah kader bangsa. Saya hanya sebagai pemuda dan tokoh bangsa ini berpesan kepada beliau-beliau yang menjadi menteri, jalankan roda pemerintahan dengan tegak lurus, baik dan benar, jaga amanah rakyat. PR kita ini banyak, PR bangsa ini banyak, artinya seperti itu. Dan ingat, Pak Prabowo
tidak bekerja sendiri. Pak Prabowo punya pasukan, yaitu masyarakat, rakyat, dan bangsa ini yang berhak menyuarakan nilai rapot pembantu-pembantunya. Pertama mungkin buatlah satu ketegasan dulu, yaitu kita sama-sama mengkaji aturan itu sendiri. Jadi mungkin teman-teman di DPR RI harus mengkaji lagi aturan bakunya seperti apa, undang-undangnya seperti apa. Ya. Kedua, judi ini kalau kita bicara judi online ini semuanya juga berbau unsur judi online. Kalau kita kait-kaitkan semua bentuk yang namanya zero sum game ataupun permainan yang ujung-ujung orang harus deposit terus mengiming-imingi mendatangkan sesuatu tapi permainan itu diatur, itu namanya masuk kategori judi. Nah, kita harus lihat dulu supremasi hukumnya seperti apa, aturan baku hukumnya bagaimana. Nah, kajilah di DPR setelah dapat mungkin kita percayakan teman-teman DPR RI yang saat ini saya rasa orang-orang hebat semualah teman-teman kita ini di DPR RI. Jadi setelah sudah ada bentuk kajian hukumnya, payung hukumnya, baru kita terapkan di dalam penyelenggara aturan hukum ini, yaitu kementerian. Kementerian ini kan pelaksana yang mengeksekusi aturan ini adalah kementeriannya. Nah, kementerian ini harus benar-benar juga tidak main-main. Dan kita lihat kemarin kan kita sayangkan ya, ada beberapa karyawan ya dari salah satu kementerian, mungkin saya sebut Kementerian Komunikasi, yang sekarang sudah bertransformasi menjadi komunikasi digital ya, di bawah komandannya Ibu Mutia ya, itu kita apresiasi. Nah, tapi akan disayangkan jika ada akar-akar seperti ini masih berkeliaran di dalam kementerian. Jadi butuh ketegasan seorang menteri untuk melihat rumahnya itu aman nggak dari tikus-tikus ini yang masih ada oknum-oknum yang melegalkan atau membantu penyakit masyarakat ini berkembang. Nah, itu dulu. Kedua, setelah kementerian ini buat satu mungkin pengawasan yang internal, juga kementerian ini juga ada juga hukuman yang atau shock terapi yang lebih berat daripada yang sebelumnya diterapkan jikalau ada oknum-oknum yang melanggar aturan itu, mungkin sosialisasi juga ke masyarakat juga harus jalan. Jadi jangan juga kita sudah buat aturan hukum, terus pelaksananya sudah bagus, tapi sosialisasi ke masyarakat terhadap judi online ini seperti dilepas begitu aja. Harus dikawal benar-benar, harus dikawal. Turun kerjasama. Ada mungkin Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan juga kerjasama. Penyuluhan kepada anak-anak kita ke sekolah-sekolah, pentingnya pendampingan orang tua, pendampingan guru-guru, semua. Bahkan pendampingan itu bukan hanya untuk siswa-siswa aja, bahkan pendampingan kepala-kepala bagian, atasan-atasan di setiap instansi. Pengecekan benar-benar diketatkan kalau kita mau benar-benar tegak aturan hukum ini. Ya, karena jangan kita bilang oh itu haram, oh itu haram. Ya kita perspektif kita luas, kita nggak bisa ngomong mengkait-kaitkan agama-agama terus kita bilang itu haram, oh ini halal, nggak bisa. Karena judi itu ya sudah menjadi udah menjadi penyakit masyarakat yang harus benar-benar diberantas. Kalau kita bicara substansinya agama, semua unsur yang di luar daripada konteks keimanan atau keislaman itu pasti hukumnya haram. Gitu. Jadi kalau banyak juga yang oh itu haram, itu ya haram. Ya kita juga lihat juga, kita nih jangan juga
merasa kita tokoh agama tapi hanya lakukan sosialisasi tapi kita juga melakukan hal seperti itu nggak boleh gitu. Jadi harus benar-benar kita harus jadi contoh dan role model yang baik. Ya, di dalam pasal 303 itu kan pasti ada ayat-ayatnya ya. Mungkin ditambahkan maka itu harus peran serta DPR ini harus benar-benar dalam pasal 303 itu harus dibedah lagi, dikaji lagi. Jadi berikan efek jera atau apapun bentuknya yang mengindikasi adanya tindakan yang mengarah ke unsur judi, siapapun pelakunya, siapapun penyelenggaranya, siapapun di belakangnya, hajar. Itu harus dilapis dengan undang-undang. Jadi kita bicara supremasi hukum, law enforcement. Pada kesempatan sebelumnya saya juga bilang, saya juga berharap bahwa dengan adanya Presiden terpilih ini Prabowo Subianto yang super tegas, super negarawan dan benar-benar rela berkorban buat rakyat, law enforcement kita harus benar-benar ditegakkan. Jangan kita main-main lagi, jangan kita setengah-setengah lagi. Kalau bangsa ini mau maju, kalau bangsa ini mau besar. Artinya apa? Kalau memang ini sudah menjadi stadium 4, ya, kita kaji aturan mainnya seperti apa. Alkohol diharamkan, tapi kenapa orang masih bisa minum di kafe-kafe, di klub-klub? Karena ada aturan hukumnya, ada pembatasannya, ada kajiannya. Nah, saya tidak bilang ini judi harus dilegalkan atau enggak juga, itu haram. Tapi kita lihat lagi bentuknya bagaimana dalam pasal tersebut. Nah, ada mungkin kalau Anda minum alkohol, jelas itu melanggarnya bagaimana? Habis minum, bawa mobil, nabrak orang, kena pidana. Nah, itu unsur itu yang harus dikaji dalam judi. Nah, artinya baik itu penyelenggaranya, baik itu si pelakunya harus diberikan efek benar-benar yang orang memahami. Oh, ini kalau saya main judi, saya bisa bercerai, saya bisa habis uang dan saya tidak konsentrasi dalam bekerja ataupun dalam pendidikan. Ini merusak. Tapi kalau itu kita bicara tegaknya hukum syariah, kita lihat Malaysia. Malaysia itu majemuknya sama kayak kita, bahkan lebih majority Muslim ya. Tapi kenapa adanya Genting Island? Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita juga pertimbangkan. Tapi tetap sekali lagi judi itu apapun bentuknya, apapun sistemnya, apapun kedoknya, itu adalah haram dan sangat-sangat merusak generasi bangsa kita. Kembali lagi kepada aturan hukumnya. Ketika judi ini memang menjadi stadium 4, maka kita harus kaji aturan mainnya di dalam hukum itu seperti apa. Nah, dulu itu ada namanya SDSB, dulu itu ada namanya Porkas, dan itu menjadi salah satu sumber devisa ya, yang saya juga pernah dengar di masa lalu bahwa praktek perjudian sempat ada penyelenggaranya. Nah, tapi diatur, negara yang mengatur. Artinya aturan hukumnya tetap ada, bukan dilosin, bukan tidak ada, tapi aturan hukumnya tetap ada. Nah, kenapa? Karena ketika negara berperan penuh dalam menegakkan aturan hukum, menegakkan dalam aturan-aturan undang-undang yang bersifat baku, maka itu masyarakat akan berpikir mana yang terbaik atau mana yang tidak untuk dirinya. Nah, kalau kita bicara tadi saya sampaikan misalkan sudah stadium 4, mungkin kita butuh pengkajian dan pengkodokan yang lebih panjang ke depannya. Nah, kalau memang ini
kita bisa sama-sama berkomitmen, sama-sama kita bisa mengkotak-kotakan ya. Jangan bilang judi itu dihalalkan ataupun judi itu dilegalkan. Kita nggak bisa ngomong seperti itu. Kalau ini menjadi salah satu barometer untuk pemasukan devisa, buatlah aturan hukumnya. Tegakkan, ada satu area tertentu. Tapi itu bentuknya adalah permainan atau apapun namanya. Nah, itu mungkin bisa dikaji. Ya, saya tidak menghalalkan itu, tapi itu bisa dikaji. Ya, jangan ditabrak-tabrakin dengan ini aturan agama apa segala macam. Kita hukum itu bersifat universal ya, untuk keseluruhan. Saya Muslim, saya menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Dan judi bagi saya itu sangat-sangat haram. Nah, bagaimana kita melakukan pembinaan terhadap masyarakat? Kita berikan edukasi yang baik itu seperti apa, efek jerahnya bagaimana. Makanya kita butuh peran serta dari Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, banyak yang harus dilibatkan dan berperan dalam memberantas judi online ini. Jadi ini bukan salah satu hal yang mudah. Kalau dibilang hampir seluruh masyarakat Indonesia itu berjudi, ya kita lihat dulu konteksnya seperti apa. Contoh, ada juga yang permainan bukan permainan, yang berkedok investasi terhadap mata uang ataupun terhadap indeks daripada komoditi ataupun bentuknya namanya apapun lah namanya, yang berkedok investasi buat sudut pandang yang tidak ada barangnya dan itu hanya tebak-menebak itu naik atau turun, yang tidak ada korelasinya, yang apapun namanya berkedok teknikal ataupun fundamental, ya kita tidak bisa bilang itu adalah investasi. Kita harus akui ya namanya zero sum game itu adalah judi. Apapun namanya yang berbentuk berkedok investasi ataupun permainan ataupun apa namanya yang tidak ada wujudnya, tidak ada aturan hukum yang kuat, jelas itu adalah judi. Dan itu harus ditegakkan. Hasil adalah efek samping dari apa yang kita lakukan. Oke? Dengan kita berjudi online, dengan kemampuan pas-pasan, bahkan hanya UMR ataupun pendapatan yang tidak tentu, ujung-ujungnya apa? Ada indikasi dan bisa terindikasi orang itu melakukan tindak pidana. Mencuri, menghalalkan segala cara, sampai dengan mungkin menipu orang untuk melakukan judi tersebut. Jadi judi itu semacam pencucian otak ya, semacam virus yang masuk ke dalam otak kita sehingga apapun yang kita lakukan kita anggap mengejar keuntungan, padahal itu bohong semuanya. Dan itu bisa berakibat fatal bagi perkembangan generasi-generasi kita selanjutnya. Dan itu harus disosialisasikan, harus diberikan edukasi dan aturan hukum yang benar-benar kuat. Dan kalau dibilang, oh judi kenapa pakai uang pribadi diharamkan? Jelas diharamkan karena judi apapun yang merusak mental dan akhlak kita, ujung-ujungnya orang akan melakukan tindak pidana. Kecuali ada satu, misalkan ya satu permainan di kota tertentu ataupun di kasino ataupun apa, memang datang ke sana ya niatnya hanya gambler atau niatnya hanya bermain. Ya walaupun itu haram, tapi itu kemampuan orang yang datang ke sana pasti kan sudah ada spare tertentu. Nah kalau judi online ini kan merusak semuanya. Dari A sampai Z, dari anak-anak, remaja, sampai bahkan orang tua, itu kan punya iming-iming buat cepat kaya, cepat dapat hasil, padahal itu kan bohong semua. Semua itu kan ada bandarnya, ada yang atur siapa yang menang, siapa yang kalah.
makanya dari itu saya juga mengharapkan kepada teman-teman selebriti jangan hanya mengejar materi aja lah. Ingat, kita punya anak, kita punya cucu, kita punya bangsa ini yang besar. Kalau kita hanya mengejar keuntungan semata tanpa melihat efeknya, tanpa melihat ke belakangnya, ya itu kita menebar benih yang tidak baik. Sama aja kita menyiram tanaman tapi untuk menghancurkan. Jadi menurut saya buat teman-teman selebriti ataupun siapapun lah, selebgram atau apapun namanya, jangan juga kita hanya mengejar materi belaka. Kita harus saja empati sosialnya juga. Kita harus punya rasa menjaga kedaulatan bangsa ini seperti apa. Jadi ayolah kita sama-sama memberikan edukasi yang bagus untuk masyarakat, memberikan pendidikan itu yang baik untuk generasi-generasi kita ke depannya. Karena ingat, hasil adalah efek samping dari apa yang kita lakukan. Kita lakukan A, efeknya tidak baik, maka yang kena bukan hanya orang lain, mungkin anak kita, keturunan kita, cucu kita, atau siapapun lah. Maka dari itu, ayo kita sama-sama berikan edukasi ini kepada masyarakat melalui selebgram, melalui selebriti, melalui tokoh-tokoh masyarakat. Dan saya juga memberikan sosialisasi juga kepada teman-teman, kepada masyarakat juga bahwa kita harus berbenah diri, melihat mana yang itu bagus untuk masa depan kita, mana yang tidak untuk tujuan kita. Gitu. Jadi gini, untuk salah satu memberantas judi online, blokir seluruh situs yang menjurus ke judi online ataupun yang menjurus ke jaringan-jaringan yang ada korelasinya dengan judi atau dengan permainan online. Nggak terlalu sulit menurut saya karena gampang. Sekarang gue tanya ya, lo bisa nonton di YouTube tanpa VPN? Nggak bisa. Bisa nonton nggak di Google? Nggak bisa. Kenapa? Karena apa? Ditegakkan aturan di dalam Kementerian Info dan Komunikasi dan mungkin digital bahwa segala bentuk yang menjurus kepada pornografi itu di-cut, baik itu jaringannya ataupun yang kata kuncinya ataupun apapun lah namanya yang menjurus ke pornografi. Lakukan ini di judi, selesai. Masalahnya mau atau tidak? Masalah masih ada yang menutupi nggak hal-hal seperti ini? Nah itu pertama. Terus kedua, segala bentuk yang ada korelasi dengan VPN segala macam pembiaran, ketatkan. Nah, itu yang menjadi kunci. Salah satu untuk memberantas orang bisa mengakses situs judi atau situs-situs yang melanggar daripada aturan. Karena apa? Korupsi merusak pasti, tapi orang yang melakukan pembiaran, merusak akhlak, merusak generasi itu lebih dari penjahat politik di manapun. Kenapa? Yang dihajar adalah anak cucunya, yang dihajar adalah generasi muda, yang dihajar adalah orang-orang yang tidak mempunyai edukasi terhadap pentingnya masa depan. Ya kira itu Bang. Jadi kembali lagi, situs yang berhubungan dengan judol ataupun tindakan yang mengarah kepada pornografi itu benar-benar di portal. Kan kita nggak bisa lagi. Kalau zaman dulu mungkin bisa, ya kan, kita ketik situs-situs porno atau apa. Sekarang udah nggak bisa. Udah luar biasa kemajuan yang dilakukan oleh Kominfo. Nah itu juga diterapkan di dalam situs-situs yang mengarah kepada praktek-praktek perjudian online.
tinggal kemauan. Kita ini mau atau tidak untuk berbenah diri. Kita ini mau atau tidak untuk menjadi bangsa yang besar. Yang penting adalah mungkin saya bisa sampaikan juga ke para menteri Pak Prabowo, tolong jangan main-main dalam melaksanakan tugas dan kepercayaan yang diberikan oleh Presiden. Karena yang berharap itu bukan hanya segelintir orang, yang berharap itu adalah berbagai generasi. Gen Z, milenial sampai dengan alfa. 5 tahun ke depan yang menjadi penerus kita yaitu anak-anak kita yang menjadi alfa. Karena alfa sekarang itu 5 tahun ke depan anak SMP itu sudah punya KTP untuk memilih. Nah, berilah edukasi kepada anak-anak kita untuk bangsa ini, edukasi yang baik, edukasi yang mencerminkan kebangsaan yang sangat menjunjung nilai kedaulatan kita. Dan peran serta Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial itu harus semaksimal mungkin. Dan jangan sampai generasi-generasi di bawah kita adalah generasi yang tidak beradab. Karena adanya racun-racun atau virus-virus yang mempengaruhi pola pikirnya, merusak mentalnya. Salah satunya adalah judi online.